Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bincang Muslimah, balik lagi di segmen Yukesnya Bincang Muslimah, di mana lagi kamu bisa berekspresi kalau bukan di Bincang Muslimah. Gitu Kak Tia. Nah, balik lagi bareng Kak Mastia Lestaluhu ya, beda episode aja. Karena di episode ini kita akan ngomongin tentang yang Kak Tia banget. Sisi Kak Tia, kalau tadi kan sisi motivatornya, ini tuh sisi yang kayak Kak Tia bangetnya gitu ya. Quran is my life gitu. Wow. Ya, silakan nanti Kak Mastia bisa explore apapun itu, kayaknya emang kehidupan Kak Mastia banget nih gitu loh. Karena ini tuh yang aku tunggu-tunggu bisa ngobrolin ini gitu Kak. Kayaknya kalau kita dari luar tuh melihat, ya ampun bisa secinta itu gitu. Meskipun dalam diri kita kan kayak ya kita tuh wajib untuk menanamkan cinta kepada Al-Quran gitu kan. Tapi bagaimana kemudian kok kayaknya kita bisa enjoy sih. Sebenarnya seberarti apa sih Al-Quran untuk kakak? Ya. Wah, ini pertanyaannya dalam banget, Masya Allah. Aku gemeter tahu dengar pertanyaannya. Merinding. Aku akan lebih merinding lagi mendengar jawaban dari kakak kayaknya. Berapa penting sih Al-Quran buat aku? Penting banget. Karena aku bisa seperti saat ini karena Quran. Termasuk aku bisa bertemu dengan teman-teman dari bincangmuslimah.com juga karena Quran. Banyak sekali deh pokoknya kehidupanku nih benar-benar diatur oleh Quran dan dikendalikan oleh Quran kalau dalam tanda kutip ya. Karena yang aku rasa, aku punya banyak banget hutang sama Quran. Malah aku belum bisa balas budi buat Quran. Karena begitu banyak pencapaian yang aku peroleh. Itu semua gak ada yang gak gara-gara Quran deh. Semuanya gara-gara Quran. Aku sampai saat ini tuh ngerasa gimana caranya aku harus cicil utangku ke Quran gitu. Mulai dari apa yang udah aku dapet, apa yang udah keluarga aku dapet, apa yang orang-orang di sekelilingku dapet gitu. Itu semuanya gara-gara Quran yang aku rasa. Karena aku meyakini itu ya. Bahkan aku ingat banget dulu itu kalau absen dari sekolah ngaji itu gak diizinkan. Itu aja tuh udah pola awal banget dari didikan kedua orang tuaku tuh. Pokoknya Quran, meskipun dia bukan ahli tafsir, dia bukan ahli agama, tapi dia dengan keyakinan sedini mungkin bahwa kamu hidup bersama Quran, hidup kamu tuh akan dibiayai oleh Quran. Masya Allah. Jadi kamu akan difasilitasi oleh Quran sejauh kamu peluk dia gitu. Setelah aku pelajari dengan sudut pandang keilmuan gitu, mereka memposisikan Al-Quran itu sama kayak sholat gitu. Jadi kalau kamu wajib sholat, kamu juga wajib dekat sama Quran. Gitu. Jadi kalau misalnya pesan orang tua tuh jangan ninggalin sholat ya, gitu. Pesan lainnya adalah jangan ninggalin Quran ya. Mau kamu sesibuk apapun, mau kamu serepot apapun, justru di saat kamu repot itulah kamu harus genggam lebih erat lagi Quran. Iya sama sih, maksudnya yang dipesenin sama orang tua juga kayak gitu. Berarti kan pola ajar yang kayak gitu tuh yang kemudian bisa membuat kita setidaknya juga mengikuti atau bahkan bisa lebih baik gitu. Berarti kakak start reading Quran itu emang benar-benar dari kecil banget gitu, maksudnya mungkin dari umur 3 tahun atau bahkan 2 tahun sudah dikenalkan paling tidak gitu. Ingat nggak Kak? Itu malah telat deh kalau usia 2 tahun. Aku dari kakak-kakakku juga memang sudah dididik dengan apa-apa tuh Quran. Jadi bahkan cerita mamahku tuh waktu masih hamil aku, ngidamnya tuh baca Quran.
Masya Allah. Jadi aku merasa aku udah dididik dari masih jadi zigot, masih jadi janin, itu memang udah dikasih didikan Al-Quran. Karena kan kalau 2 tahun, 3 tahun malah bisa baca Quran deh di usia itu. wow, Soalnya aku inget banget mama bapakku, kakak-kakakku tuh udah ngajak aku dari kecil. Dari kecil aku udah bisa baca Quran. Sebelum aku belajar keluar rumah, tuh aku udah bisa baca Quran. dari zigot gitu ya, itu luar biasa sih gitu kan. Karena biasanya kayak mungkin aku juga pernah tuh waktu orang tua aku hamil tuh kayak memperdengar, baca iya, cuma kan terus dibantunya dengan memperdengarkan gitu kan. Terus waktu kecil juga tuh kayak aku mungkin belum terlalu bisa ya, umur 2-3 tahun tuh belum yang bisa baca Quran, belum gitu, tapi kayak masih ikro gitu. Aku lupa deh, aku bisa baca Quran tuh kelas 1-an apa ya. Pokoknya udah umur yang maksudnya udah, kalau tadi pakai standarnya Katia, berarti aku telat banget gitu. Karena aku kayaknya bisanya tuh waktu SD, kalau nggak salah kelas 1, kalau nggak salah. Nah itu pun sebenarnya itu juga tiap hari gitu kan. Tapi ya mungkin apa ya, yang pola yang diberikan tuh memang berbeda. Tapi aku juga menyadari sih, kalau ternyata wow, ketika kita memang mengenalkan sejak apa ya, sejak bayi itu, bahkan sejak dalam kandungan itu kayak anak kita pun akan terbiasa nantinya dengan Al-Quran gitu ya kayak. Dan Kak Mastia ini teman-teman adalah bukti nyata. Bukti nyata. Ya kan? Luar biasa, karena luar biasa sih, aku dulu itu bisa baca lancar aja Kak, itu kayak aku masih kelas 3 gitu, kelas 3 itu masih baca, baru bisa baca, belum bisa pakai nada doang gitu. Jadi kalau kakak tuh kayaknya kelas 3 udah bisa, udah tahu nagom gitu kan. Ya gak? Aku ikut MTQ kelas 4 SD, tapi belajarnya udah dari sebelum itu. Oh iya, 4 kelas SD. Aku juga pernah ikut dulu MTQ pertama kali. Kakak tahu nggak? Aku suruh ikut tilawah anak. Dan astagfirullah itu kayak, I'm shocked. Karena apa? Karena aku nggak bisa kan, anak baru bisa baca Quran Kak. Coba bayangin, kayak bener-bener baru bisa baca Quran dengan tajwid yang bener gitu loh. Alhamdulillahnya bener gitu. Nah ini tiba-tiba kelas 4, karena bapakku juga official itu, dan nyari orang peserta waktu itu tuh nggak ada gitu loh. Jadi kayak, hah ini terpaksa nih sumpah nih. Gitu. Jadi kayak di daerahku sana tuh tentang bacaan tilawah, qiraat dan lain-lain itu kayak masih sesuatu yang asing lah gitu. Nah di situ waktu itu MTQ pertama di kota Metro tempat aku tinggal. Nah itu kayak percobaan gitu. Dan tau gak Kak, aku boleh sharing pengalaman aku sedikit. Nah habis gitu tuh Kak, udah yang gak pernah belajar tilawah gitu kan, kayak aku diperkenalkan tilawah, nagom-nagom itu tuh kayak bener-bener hamin seminggu mau tampil gitu loh. Hamin seminggu mau tampil, terus tahu-tahu, nah ini nggak tahu kenapa nih di atas panggung aku salah makro gitu. Allah. Bayangin, orang nggak tahu apa-apa nih. Aku kayak yang baru banget tahu tentang tilawah itu apa, nagom itu apa, tiba-tiba apa yang aku pelajarin sama apa yang dipanggil dari panitia itu kok beda gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Itu sumpah kacau banget. Kacau. Dimana itu kan Al-Qurannya udah aku batasin kan. Al-Quran itu udah aku batasin sebelum maju ke panggung. Terus tiba-tiba di panggung tuh aku lama banget untuk start auzubillah padahal udah lampu hijau. Itu karena aku nyari Quran. Jadi kayak bener-bener kelas 3, kelas 4 itu kayak bener-bener tahu, oh ini juz, ini surat, ini apa sih? Iya juz terus surat gitu kan. Ini ayatnya kayak gimana. Itu kayak, hah? Udah pokoknya campur aduk deh di situ, kayak aku baca. Yang penting aku bener aja tadi. Itu kan parah banget ya.
Itu pengalaman tak terlupakan sih. Aduh. Iya, biar ada cerita. Kalau Ada cerita, bener. nggak ada cerita juga. Iya, aduh, sumpah. Jadi emang pelajaran berharga banget bahwa ya tadi apa yang di sharing oleh Kak Mastia, kita itu kita mungkin nanti generasi penerus kita itu harus memperkenalkan Al-Quran sejak dini banget gitu ya. Dan kita tuh harus benar-benar mendekatkan diri kepada Al-Quran. Janganlah kita gengsi ya nggak sih? Iya, bener banget. Bener, iya. Apalagi kalau sekarang mungkin ada sebagian orang yang kok masih ngaji sih, udah gede kok masih ngaji gitu. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, sekarang ilmu aja udah bisa jadi tren loh di sekolah-sekolah tertentu, itu jadi ekskul yang unggulan. Jadi bahkan orang berlomba-lomba untuk buka rumah Quran, rumah tahfidz. Jadi tuh sekarang kalau mau dibilang gengsi, lucu aja gitu, karena orang juga berbondong-bondong untuk membuka lembaga belajar Quran yang banyak banget. Benar-benar. Karena makin banyak orang tahu, makin nyata gitu bahwa Al-Quran dengan per hurufnya itu akan membawa sesuatu yang magic ke kehidupan kita. Betul. Dan akhir zaman juga kan salah satu tandanya Islam atau Al-Quran juga dibutuhin lagi kan. Tapi ya mudah-mudahan kita ke situ bukan karena cuma kita butuh doang gitu kan ya, tapi kayak emang bener-bener lifestyle kita. Amin, insya Allah ya. Berarti kalau misalkan aku nanya siapa sih sebenarnya yang menginspirasi kakak, berarti jawabannya itu adalah kedua orang tua kakak lah ya. Kayak berdasarkan. Ya, betul. Ya. Bahkan mereka tuh bukan cuma menjadi sumber inspirasi aku untuk pola didik kequranan aja, tapi lebih kepada setelah kesini kan aku suka banget sama psikologi dan ilmu parenting ya. Jadi kalau aku belajar itu aku coba melihat, wah ini apa yang udah dilakukan orang tua aku ke aku gitu, cocok apa enggak ya dengan ilmu yang aku pelajari gitu. Aku suka gitu orangnya. Dan melihat kedua orang tua itu keren banget, mereka punya kesepakatan pengasuhan gitu. Jadi sebelum mereka menikah itu mereka udah perjanjian berdua dulu bahwa besok-besok kalau menikah dan punya anak, pendidikan pertama harus Quran, kayak gitu. Dan itu ya, sejak belum menikah loh, mereka udah ngobrol. Dan kesini jadi pelajari, oh ini yang dinamakan yang aku pelajari sekarang, oh itu yang namanya kesepakatan pengasuhan. Jadi jangan sampai kedua orang tua kan beda suara gitu. Kalau beda suara masih ada kesempatan pelarian gitu ke yang dipilih oleh anak. Tapi kalau orang tua satu suara, mau lari ke siapapun, mau lari ke ibunya kah, mau lari ke ayahnya kan, dia akan tetap satu jalan itu kan. Dan itu yang dilakukan kedua orang tuaku. Jadi mereka jalan sesuai kesepakatan mereka setelah menikah gitu. Oh keren banget itu. Wah keren banget. Itu nanti bakalan dijadiin episode sendiri nih kayaknya nih. boleh. Kesepakatan pranikah gitu kan. Nanti ada kelas sendiri nih kayaknya, kelas konsultan pranikah nih, Katia nih. Iya benar. Jadi ilmu S1 ku Katia jadi guna kan. Aduh. Oke. Nah, Kak, what is your big motivation dalam perquranan ini? Aku percaya bahwa kedua orang tua aku akan bahagia kalau anak-anaknya adalah anak-anak yang baik gitu. Pas saat ayahku meninggal kan udah dari 2018 ya. 2018. Ya pertama yang aku adalah bacaan Al-Quranku. Jadi kalau di adat di kampungku ya, itu kalau ada orang meninggal itu nanti ada khotimah bersama dari keluarga, dihadiahkan kepada gitu.
Terus di situ aku mikir, aku menjadikan Al-Quran hadiah terbaik buat bapakku saat itu. Dan aku pikir dia akan bangga kalau aku dekat erat Al-Quran. Dia akan juga dapat cipratan keberkahan dan kebaikan ketika anaknya juga dekat dengan Quran ya. Dan aku pikir hadiah terbaik yang bisa aku berikan yang aku dekat dengan Quran. Aku pikir nggak ada hadiah yang lebih mulia daripada itu. Amin. Motivasi terbesar aku adalah gimana aku bisa tetap menjadikan Al-Quran bercahaya buat kehidupan aku dan orang tua aku akan bercahaya juga. Aku akan merasa bangga sekali kalau aku masih tetap bisa menjadikan Al-Quran sebagai sumber cahaya di kehidupan aku. Kapan Al-Quran masih aku jadikan sumber cahaya di kehidupanku, aku yakin saat itu juga orang tuaku juga punya barzah yang terang dengan cahaya Al-Quran. Insya Allah. Amin, amin, amin. Doa terbaik untuk ayah Kak Masya juga ya. Dari situlah kemudian Kak Masya menjadikan Al-Quran is about your life. Iya, soalnya itu satu-satunya balasan yang bisa aku kasih ke kedua orang tua aku. Mau harta nggak bakal cukup, mau jabatan apa segala macem nggak bakal cukup. Nah Kak Tia, sebelum kita closing obrolan kita kali ini, pernah nggak sih Kak Tia tuh kayak punya spiritual experience gitu bersama Al-Quran? Pernah. Apa tuh? Bahkan aku bisa bilang ini baru aku alamin seumur hidupku gitu. Jadi pada saat Ramadan tahun lalu, pada saat itu kan masih pandemi ya, pertama kali pandemi. Betul. Jadi aku tuh membiasakan diri setiap pagi setelah sholat subuh tuh aku nggak tidur, aku tadabbur ayat. Jadi aku baca satu ayat aja. Ada kalanya tuh nggak selesai juga satu ayat itu. Ketemu satu kata aja. Jadi aku ngerasa, wah Quran ini menarik sekali gitu kayak gitu. Dan aku sendiri tuh merasa itu bukan aku banget. Jadi emang salah satu hikmah pandemi ya. Kita jadi punya quality time, sesuatu yang mau kita pilih gitu. Karena kan kita nggak kemana-mana kan. Betul. Di rumah aja. Dan alhamdulillah banget Ramadanku di masa pandemi 2020 itu adalah Ramadan terbaik yang aku punya. Kalau aku boleh bilang ya. Karena hasil menjalankan 10 hari dengan 30 kali tadabbur ayat gitu. Dan itu bisa bikin aku nangis setiap hari gitu. Cuma gara-gara mikirin satu kata doang gitu. Ya Allah, aku kok baru bisa ngalamin ini. Dari dulu kemana aja gitu. Iya, padahal waktunya sama Al-Quran tuh udah sering banget gitu. Tapi aku gak ada momen kayak Ramadan kemarin. Sampai aku kayak aneh gitu loh sama diri aku sendiri. Kok aku bisa ngalamin kayak gini gitu. Terus mungkin ini buat sebagian orang gak masuk akal kali. Tapi setelah aku dapat jawaban dari ustadku itu, aku malah jadi nangis dan aku gak tahu kenapa aku nangis. Karena jawabannya apa coba? Hal-hal yang kamu alami saat ini itu hal-hal yang dialami oleh para sufi wanita. Aku sampai aku merinding loh dengarnya kayak zeret gitu loh. Iya, aku tuh sampai kayak ngalamin aku ngomong soal Quran itu aku ngerasa kayak aku lagi di malam sepertiga malam terakhir kayak gitu-gitu. Aneh banget. Kayak wajilat. Tapi aku mengerti ini sih bener-bener aku ngerasa hidup aku tuh bukan Mas Tia yang kayak gitu, enggak ada sama sekali. Yang ada tuh nangis, mikirin ayat. Aku sampai wow, muslimah sekali aku. Itu aku ngerasa pandemi ini banyak sekali hal-hal baru yang aku syukuri banget. Itu enggak pernah terjadi baru di masa pandemi ini. Aku bersyukur sih dengan pandemi ada hal baru yang ternyata aku butuhkan ini dan aku baru bisa dapetin ini di masa pandemi. Alhamdulillah banget. Masya Allah. Iya sih keren banget. Itu pelajaran yang mungkin bisa kita petik juga gitu kan. Bahwa apapun keadaan kita sekarang ini,
kayak kita nge-zoom, itu kan kayak sebuah keterbatasan yang memang harus kita banyak syukurin gitu ya. Termasuk tadi Katia itu perjalanan spiritualnya menemukan makna, ya kan, menemukan makna yang lebih dalam tentunya tentang kata per kata dari setiap bacaan Al-Quran itu. Dan itu juga mungkin bisa kita ikuti ya teman-teman, untuk bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca gitu, tapi dipelajari secara lebih dalam gitu. Ketika kita membaca aja dapat pahala gitu kan, apalagi mempelajari maknanya, tafsirnya seperti apa, dan apalagi sampai kita mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Wah, Katia keren banget. Pokoknya panutan aku banget nih. Aku masih banyak banget kurang-kurangnya, nggak apa, aku diam-diam menjadi muridmu loh. Aku mengakui Katia duluan sebagai guru aku pokoknya. Aduh. Yang penting aku sekarang banyak banget ilmu dari bincangmuslimah.com guys. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya Kak semua yang kita sebarkan, baik dari channelnya Katia ataupun dari channelnya Bincang Muslimah ya. Apapun itu kalau kita bisa berbagi manfaat kan insya Allah akan bernilai ibadah gitu di mata Allah ya Kak. Iya. Oke, Kak Matia, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Mungkin next kita akan berbincang lebih jauh lagi. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow Instagramnya Kak Mastia, Mastia Lestaluhu, dan juga channel YouTube beliau itu Mastia Lestaluhu Official. Ya Kak ya. Oke guys, terima kasih semuanya. Terima kasih banget Kak ya sudah meluangkan waktunya berbagi dengan sobat-sobat Bincang Muslimah. Ya Allah, terima kasih juga ya. Nanti kita bikin episode baru lagi dan mudah-mudahan sinyalnya lebih lancar lagi ya. Atau mungkin bisa jadi nanti episode selanjutnya kita nggak lewat Zoom tapi langsung ke studio Bincang Muslim. Gimana? Siap, insyaallah. Amin, mudah-mudahan semua keadaan juga semakin membaik ya Kak ya buat kita semua. Amin, sehat-sehat selalu ustazahku. Kakak juga dan juga semua kesehatan. Ya. Terima kasih sekali lagi Katia, terima kasih juga teman-teman Bincang Muslimah semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.